meneruskan bincang-bincang kita dengan membahas cara pengendaliannya. Cara pengendalian orites tentunya ya. Ya, secara umum dapat diringkaskan seperti ini. Pengendalian orites rhinoceros itu ada cara mekanis, ada cara manual, ada cara biologis, dan ada cara kimia. Ada 4 secara umum. Masing-masing ada beberapa pilihan, beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama secara mekanis adalah dengan cara membongkar tempat perkembangbiakan atau breeding site ya. Harus dibongkar dan diratakan. Kemudian cara mekanis yang kedua adalah memasang jala untuk menangkap orites yang sudah dewasa. Cara lain yang secara mekanis ini adalah dengan cara light trap atau perangkap cahaya. Namun ini biasanya jarang dilakukan. Kemudian cara manual itu bisa dilakukan waktu masih larva dikutip, atau cara yang berikutnya dapat dilakukan pada saat sudah menjadi kumbang dewasa dengan mencongkel yang ada di lubang tanaman sawit. Yang berikutnya adalah cara biologis, yaitu kita bisa memanfaatkan hormon seks ya, hormon yang dipasang di dalam perangkap yang mana kumbang tertarik untuk datang mencari aroma hormon tersebut dan terperangkap dalam jebakan. Nah, nanti akan kita lihat videonya. Kemudian cara biologis yang kedua adalah menyemprot bioinsektisida yang mengandung metarhizium yang dapat mengendalikan atau membunuh larva orites. Kemudian cara kimia ini adalah cara terakhir. Seandainya cara sebelumnya tadi dilakukan belum juga tuntas dan hampir angkat tangan Anda semuanya, boleh dikombinasikan dengan pemberian bahan kimia atau aplikasi. Biasanya kita menggunakan insektisida yang berbahan aktif karbofuran ataupun karbosulfan. Ini ditabur di pupus atau di daun muda, di pangkal daun muda itu dari atas ditaburkan. Dosisnya adalah, konsentrasinya adalah, kalau kandungan bahan aktifnya 3%, kita berikan 10 gram. Tetapi yang mengandung bahan aktifnya 5% atau 5G dan 3G nanti di kemasan itu. Kalau 5G cukup diberikan 5 gram per pokok. Intervalnya setiap 2 minggu. Cara kimia juga ada produk-produk lain saat ini yang bisa disemprotkan dengan cara penyemprotan. Itu bisa diperoleh dari teman-teman supplier pestisida ya. Mari kita lihat contoh pengendalian dari masing-masing yang kita sebutkan tadi. Selamat mengikuti. Kita lihat mekanis ya. Ini adalah contoh pembongkaran breeding site ya, dengan menggunakan alat berat, backhoe loader, bisa juga pakai eskavator. Manual pun boleh kalau efektif. Jadi semua sarang-sarang perkembangbiakan orites dibongkar, diratakan. Nah, ini bisa ditindaklanjuti dengan dikombinasi dengan manual maupun biologis. Nanti disemprot dengan metarhizium. Yang sebelah kanan adalah hasil ya, tumpukannya sudah diratakan. Setelah dibuka ini biasanya ada binatang lain ya, burung atau sebangsa binatang lainnya yang menjadi predator, atau pada malam hari berdatangan juga babi hutan memakan larva orites. Cara mekanis yang kedua adalah dengan memasang perangkap jaring ya di perbatasan ya. Tapi setelah pagi hari segera diambil ini, karena makin banyak yang terperangkap makin cepat dia menggulung dan merusak jaring ini, jalannya. Yang berikutnya adalah pengendalian secara manual pada saat masih larva. Caranya adalah dengan cara handpicking atau mengutip ya tempat-tempat breeding site yang dibongkar tadi dan dikumpulkan, dihitung dan dilaporkan sebagai aktivitas pengendalian.
Nah, ini secara manual membongkar rumpukan janjang kosong yang sudah lama nggak diaplikasi. Ini Pak Francis namanya yang ada di dalam foto ini. Hasil kutipannya adalah sebagai berikut. Nah, ini larva cukup banyak hasilnya. Dan jangan terkejut, ini ada lagi yang lebih banyak. Seandainya ini 1000, maka sudah berapa ribu tanaman yang akan diserang seandainya tidak dikendalikan. Jadi bayangkan. Setelah jadi kumbang dewasa juga dapat dilakukan pengendalian. Cara pengendalian berikutnya adalah pengendalian manual pada saat kumbang Oryctes dalam stadia dewasa, yaitu dengan cara mencongkel kumbang yang ada dalam lubang pangkal sawit. Dicongkel menggunakan alat pencongkel yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan dan dibengkokkan. Panjangnya sekitar 20 cm saja. Ditancapkan ke dalam tubuh Oryctes yang ada di dalam tanaman tersebut dan ditarik keluar, dikumpulkan dan dihitung, dilaporkan. Videonya sebagai berikut. Video ini disengaja dibuat miring karena untuk tujuan biar bisa dilihat lebih jelas. Ini menarik Oryctes di lubang. Terus. Ini dia, dekatkan. Ya, Oryctes rhinoceros. Sawitnya udah cukup besar, umur 10 bulan. Yang berikutnya adalah pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis yang pertama adalah penggunaan hormon seks ya, feromon. Feromon merupakan hormon tiruan yang sangat menarik bagi Oryctes untuk datang ke tempat itu. Aplikasinya menggunakan jebakan atau trap yang terbuat dari ember atau kaleng dikombinasi dengan seng ya, ataupun model-model lain yang saat ini banyak dikembangkan oleh para praktisi maupun para peneliti. Nah, seperti ini contohnya, ataupun model-model lain seperti ini. Nanti silahkan dilihat di videonya, ada ketentuan tingginya ini relatif ya, sekitar 2,5-3 meter saja, karena terlalu tinggi susah kontrolnya. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut, seperti ini. Oryctes terjebak, terperangkap di dalam ember dan tidak bisa terbang, dan silahkan dihitung dan dilaporkan sebagai pengendalian. Ya, saya berada di areal TBM. Ada serangan Oryctes. Ya. Ini ada Verotrap ya, untuk menangkap kumbang tanduk. Bisa dilihat Pak, sengnya ini cukup lebar karena angkat Pak, untuk mendapatkan ruang sentuh yang lebar dan peluangnya biar cukup besar. Ini feromon ada di sini. Ini ada produknya. Ini kalau gunting bawah sini aja. Kalau gunting atas ini masuk air hujan. Bawah ini aja cukup. Kita lihat, jadi kumbang tanduk terbang mencium aroma hormon ini, dia mendekat dan akhirnya sebelum kena dia nabrak seng ini dan jatuh ke bawah. Di sana. Di sana. Terperangkap di sana dan tidak bisa terbang lagi. Ini hasil sebelumnya. Pengendalian secara biologis yang kedua adalah penyemprotan larva atau breeding site menggunakan bioinsektisida yang di dalamnya mengandung fungi ya, Metarhizium ya. Ini sudah banyak di produk-produk yang dibuat oleh para ahli maupun para produsen insektisida ya, banyak di pasaran. Pada breeding site yang dibongkar itu langsung disemprot ya menggunakan bioinsektisida ini, Metarhizium, seperti pada gambar ini contohnya.
dilakukan penyemprotan lalu diamati ya. Hari-hari berikutnya perkembangannya, jika mati maka tindakan sudah berhasil. Tapi kalau ada yang tertinggal belum mati, harus dilakukan rotasi berikutnya, penyemprotan yang kedua. Hasilnya seperti ini, larva mati dan terinfeksi oleh jamur atau fungi Metarhizium tadi. Sahabat planter, ini pengendalian yang merupakan pilihan terakhir, yaitu pengendalian secara kimia menggunakan insektisida berbahan aktif karbofuran atau karbosulfan. Ditaburkan di bagian pupus atau di pangkal daun mudanya itu ya, menggunakan alat yang ukurannya 5 gram atau 10 gram. Kalau produk itu di belakangnya 3G, berikan 10 gram per pokok, tapi kalau produk itu belakangnya 5G, berikan 5 gram saja. Ditabur dan intervalnya setiap 2 minggu. Jika Anda menggunakan produk lain yang disemprotkan, posisi semprotnya juga di situ, di pangkal daun muda itu. Yang ada di gambar itu foto saya ya, teman-teman. Itu tahun 1996, lokasinya di Carey Island di Selangor, Malaysia. Waktu itu saya masih asisten. Dan tahun itu belum ada RSPO maupun ISPO, sehingga penggunaan APD belum ketat ya. Kalau sekarang Anda melakukan ini, jangan lupa menggunakan APD yang ketat karena menggunakan insektisida. Jika kita sudah melakukan pengendalian, kemudian membongkar breeding set ya, sarang-sarang tempat berkembang biakan Oryctes itu, ternyata serangan masih ada. Kemudian hasil tangkapan kumbang pada Verotrap itu masih ada, masih stabil, bahkan ada juga peningkatan. Kalau terjadi seperti ini, jangan lupa cari terus di mana pasti masih ada breeding site ya, masih ada media tempat perkembang biakan Oryctes ini. Jadi harus dicari sampai tuntas, baik itu di rumpukan tanaman yang sudah diciping, ataupun di sawit-sawit yang mati, atau batang sawit yang digunakan untuk jembatan di tempat panen sementara itu, atau di tempat aplikasi janjang kosong, atau di pabrik yang ada sisa-sisa tumpukan janjang kosong. Biasanya di situ, tidak jauh dari itu. Cari dan bersihkan sarang-sarang itu sampai tuntas, sehingga pengendalian kumbangnya akan lebih mudah dan cepat selesai nanti.